Baik, terima kasih Bu Rita, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya pikir kita akhir gitu Bu. Jadi terkait dengan rumah ex PJKA ini ya. Memang seperti tadi disampaikan baik oleh Pak Parjo maupun Pak Dian dan juga bapak-bapak yang ada di mewakili penghuni, rumah negara memang menjadi persoalan. Jadi, persoalannya itu adalah karena pada era khususnya kita bicara mengenai rumah negara itu sendiri. Jadi dengan terbitnya 3 paket undang-undang keuangan negara, maka pada saat itulah kita mengatakan bahwa ada aset negara itu yang disebut dengan barang milik negara. Nah, sebenarnya dari sisi kami dari Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian, terutama adalah di Ditjen Kekayaan Negara, salah satu tusi kami adalah melakukan pengelolaan atas aset negara, termasuk di dalamnya adalah barang milik negara. Nah, sebenarnya yang disebut barang milik negara itu memang salah satunya adalah rumah negara, di mana rumah negara itu lingkupnya adalah rumah jabatan, kemudian rumah yang dihuni karena terkait dengan tusi kementerian lembaga untuk melakukan pelayanan. Yang ketiga adalah rumah yang memang bisa dipindah tangankan. Jadi dari sisi aset negara atau barang milik negara, kami melihat bahwa rumah ini rumah yang bisa dihuni itu ada 3, rumah golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, dari sisi regulasi dari zaman dulu maupun sekarang, sebenarnya regulasi saat ini pasca 3 paket undang-undang keuangan negara itu menyempurnakan atau mengimprove dari sisi tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Jadi satu barang yang dimiliki oleh negara dia harus memenuhi 3 tertib tadi: tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Nah, selama pada masa lalu yang selalu ditekankan adalah tertib fisik, artinya secara fisik itu dikuasai atau digunakan untuk pelayanan pada masyarakat yang itu dikuasai oleh negara. Tapi tertib administrasi belum dilakukan karena itu tercermin dengan banyaknya aset negara yang kemudian tidak tercatat, tidak dilaporkan, sehingga kalau kemudian ada klaim ini adalah aset si A, si B, si C, sementara itu sebenarnya secara fisik dikuasai negara, tapi secara administrasi tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi. Yang ketiga adalah tertib hukum. Ini juga baru karena dengan tadi disampaikan oleh Pak Dian, terbitnya Undang-Undang 1 Perbendaharaan Negara, di sana dikatakan bahwa semua aset negara itu harus sertifikatkan atas nama pemerintah RI, SIQ, kementerian lembaga. Nah, ini juga banyak Pak. Jadi banyak sekali aset negara yang kemudian secara administrasi tadi karena masih banyak kelemahan, akibatnya secara hukum juga mengikuti demikian. Nah, kalau tadi kembali lagi pada masalah rumah PT KAI ini, kalau tadi disampaikan dari paparan Pak Parjo milik siapa? Kalau tadi misalnya di dalam hasil kajian oleh Pak Parjo dan kawan-kawan, ini tidak termasuk yang dialihkan pada era Perum maupun era Persero pada saat ini, maka mestinya merefer pada pengalian yang di BUMN yang lain, maka itu tetap dikuasai oleh negara. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, clearance dari hal ini sebenarnya adalah justru dari PT KAI dengan Kementerian Perhubungan, SIQ, Ditjen Kereta Api. Nah, sekarang ini tahun 2015 itu kami Kementerian Keuangan sedang dengan Kementerian Perhubungan, Ditjen Kereta Api itu baru akan melakukan inventarisasi terhadap aset Ditjen Kereta Api. Jadi memang ada irisan ini antara aset Kementerian Perhubungan, Ditjen Kereta Api dengan aset PT KAI. Nah, itu satu hal, itu satu masalah. Nah, kemudian di sini ada masalah lain lagi, yaitu antara aset-aset
yang dihuni tadi, yang kalau tadi itu sudah jelas clear masalahnya rumah yang dihuni oleh Bapak Ibu sekalian ini adalah tidak dialihkan sesuai dengan kajian Pak Majo dan teman-teman tadi, maka mestinya itu adalah merupakan aset negara. Nah, kalau itu aset negara, tinggal pertanyaannya ini punya siapa? Karena aset negara itu harus ditata usahakan oleh kementerian lembaga secara berjenjang. Jadi tidak seluruhnya langsung tiba-tiba ujuk-ujuk oleh Menteri Keuangan, itu tidak diserahkan pada Kementerian Keuangan. Artinya kalau tidak diserahkan Kementerian Keuangan, maka posisinya adalah dia ada di Kementerian Perhubungan atau di PT KAI. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ini, Menteri Keuangan memang nanti pada saat pelepasan dan lain-lainnya izinnya memang harus ke Menteri Keuangan, karena penjaga gawangnya itu yang terakhir adalah Menteri Keuangan. Tapi itu tentu saja berdasarkan ada clearance dulu, ada status yang jelas. Ini ada di mana aset ini? Terus terang saja pada saat saya menerima kajian ini, kita baru tahu ternyata ada aset XPJKA yang ditemukan oleh berdasarkan kajian teman-teman dari UI tidak diimbringkan dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kalau bukan kekayaan negara yang dipisahkan, ini kan juga terus tidak menjadi kekayaan yang tidak bertuan, kan begitu ya. Nah, ini mungkin dari sini nanti tadinya saya berharap bahwa Ditjen Kereta Api setidak-tidaknya hadir gitu ya, sehingga bisa melakukan konfirmasi. Tapi paling tidak nanti karena kami juga ada kegiatan melakukan inventarisasi kekayaan Ditjen Perkeretaapian yang itu beririsan dengan PT KAI, nanti mungkin juga bisa dilihat apakah itu termasuk tanah dan bangunan yang berupa rumah dinas ex DKA ini gitu. Tapi dari sisi kami, dari sisi pengelola barang sebenarnya kita sampai dengan saat ini itu tidak ada aset berupa rumah ini yang diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Artinya itu masih ranahnya pengguna barang, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan atau PT KAI. Jadi dalam hal ini kalau menurut pendapat kami harus dikelirkan dulu ini sebenarnya ada di mana. Makanya tadi kalau misalnya saya buka ada putusan pengadilan yang punya seperti itu, saya bukan orang hukum, Bapak Ibu sekalian, tapi mencoba memahami substansinya. Kalau kemudian di moratorium dulu terkait dengan entah itu pengenaan sewanya yang dengan kontrak yang baru atau pengusiran dan yang lain-lainnya, itu menjadi make sense karena status aset ada di mana. Nah, kalau ini termasuk adalah aset jelas tidak ditata usahakan oleh PT KAI secara histori maupun sekarang secara fisik, administrasi dan hukum, maka jelas itu adalah barang milik negara statusnya. Kalau itu barang milik negara, maka nanti mestinya prosedurnya mengikuti apa yang diatur oleh Kementerian PU. Tapi kalau itu ada di PT KAI, ya kami Kementerian Lembaga ini tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya juga secara kebijakan pun kita tidak bisa melakukan intervensi karena sudah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi sepanjang itu nanti adalah aset negara, artinya itu adalah barang milik negara, maka mekanisme pelepasan dan lain-lainnya nanti mengikuti peraturan yang ada di Kementerian PU yang endingnya itu adalah persetujuan Menteri Keuangan untuk dipindahtangankan. Nah, tadi disampaikan bahwa hanya saja ini Bapak Ibu sekalian ya, ini kan kalau di sisi barang milik negara itu ada golongan 1 dengan golongan 2 tidak bisa. Nah, ini juga nanti di samping setelah clear asetnya itu ada di mana, milik siapa, ditata usahakan oleh siapa, bukan hanya secara fisik tapi juga tadi 3 hal tadi, secara fisik, hukum dan administrasi itu clear, maka baru kemudian kita akan mengikuti regulasi yang mana. Jadi kami juga berharap mestinya tuntutan-tuntutan hukum terkait dengan penghunian rumah
entah itu rumah negara atau tanah negara di tempat yang lain di seluruh Indonesia itu tidak terjadi sebenarnya. Karena sebenarnya persoalannya adalah dilihat dulu dari sisi histori dan tiga hal tadi, tiga tertib tadi, ini posisinya ada di mana. Baru kemudian kita bisa menyatakan ini ikut mazhab yang mana, mazhab kekayaan negara dipisahkan atau mazhab kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Tapi intinya ada dengan cara yang baik, artinya tidak dengan cara yang tadi penggusuran dan lain-lain. Nah, mungkin itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kalaupun tidak bisa mengambil keputusan, paling tidak bagi kami itu juga bisa menginspirasi dan juga untuk melakukan review terhadap regulasi-regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mungkin berdampak pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.